Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media cetak dan elektronik yang saya hormati. Saya sungguh prihatin ya. Saya sungguh prihatin kok bisa-bisanya ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Yang Bapak sekarang sedang menegakkan hukum untuk Indonesia diperbaiki lebih baik. Ya, ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh jaksa penuntut umum. Ya Bu Ida ya, saya dengarin dari satu-satu. Pertama, ada 2 orang yang melakukan hubungan badan. Betul nggak Bu Ida? Iya. Betul. Ya, betul ya, tim pengacara semua ya. Sudah fakta. 2 orang melakukan hubungan badan di apartemen Moi Kelapa Gading. 1 mengatakan suka sama suka. Itu Hotman bilang suka sama suka. Benar Rahmat? Betul. Benar semua ya? Iya. Nah, ini kita buka nih baru Bapak Presiden lihat nih. Dengan Jaksa Agung dan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ya. Hotman mengatakan suka sama suka. Dan dia menyampaikan ketika check-in di Moi Kelapa Gading, dia mengatakan kecewa karena buah dada Iklim Hakim keras, tidak sesuai dengan aslinya. Benar? Benar tidak? Benar ya? Itu Hotman. Dan saya tanya, apakah itu dalam rangka apa? Dia bilang kami pacaran. Benar kan? Ketika kita periksa si Iklim Hakim, si perempuan yang memberikan kuasa kepada saya sebagai seorang pengacara menjalankan kuasa, Iklim Hakim mengatakan bahwa benar ada pelecehan terhadap dia dengan bahasa sesuatu yang sudah dia sampaikan di Kementerian PPA. Benar? Benar. Dan di Kementerian PPA Ibu Ica Margaret Robin sudah mengakui bahwa Iklim Hakim mengalami pelecehan seksual hubungan badan sekali di apartemen Moi. Dituduh oleh Hotman Paris. Yang kedua 2 kali dalam mobil. Ditarik bajunya, koyak, beranya. Dan Hotman nyusui di situ. Benar tidak? Betul. Pak. Benar tidak? Ya. Kemudian Hotman Paris juga meraba-raba kemaluannya di klub. 4 kali pengakuan ini dijelaskan di persidangan. Benar tidak, Wida? Benar ya? Dan ada bahasa apa? Jilat-jilat. Jilat-jilat apa maksudnya, Bu? Vagina. Ini 2 orang yang sedang melakukan tindakan. Si perempuan Iklim Hakim datang kepada seorang Rasman, mengatakan dilecehkan, diberikan chattingan, ada ML yuk tiap hari, jilatanku tidak ada 2-nya, rugi putus dari aku. Buka dadamu, buka pahamu. Ini kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan 100 juta denda atau tidak 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun denda 200 juta. Iklim mengatakan saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu, karena itu dia mengundurkan diri. Benar tidak? Betul. Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan taat buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Karena itu, kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Jadi ini bobrok. Bagaimana ceritanya? Saya pasangnya sama, turut serta. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Karena itu maka kami minta agar Bapak Jaksa Agung udah pengawasan, Bapak Jaksa Agung untuk memanggil jaksa-jaksa ini
Saya dapat informasi mulai dari 2 hari yang lalu saya keliling. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah ke sana kemari. Hotman banyak duitnya gini-gini. Apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini? Apa boleh cara kita begini? Ini penegakan hukum yang benar. Jangan dibelok-belok. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah dengan persoalan ini. Tapi ketika lawyer diperlakukan begini, imunitas kita tidak dihargai sedikit pun, maka siap-siap lawyer lain akan mengalami yang sama. Jadi itu pesan saya kepada rekan-rekan media. Kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya. Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan seksual, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Kalau Iklim Hakim bilang dia dilecehkan, Hotman bilang suka sama suka, lalu apa namanya itu? 2 orang ini yang sudah melakukan hubungan badan, kok ke saya yang diberatkan? Dia minta tolong ke saya. Terus apakah preskon salah? Hotman juga preskon. Saya baca beberapa hari yang lalu di Instagram dia, undangan preskon, dugaan pelecehan seksual oleh pendeta. Sama dengan yang saya lakukan. Kenapa seperti ini harus diungkap? Kok seolah-olah saya salah? Saya tidak takut dengan tuntutan ini. Tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini. Itu saja. Silakan, Mat. Buka aja Pak Rihat ya. Air putih. Oke, semua turkan kawan-kawan. Jelaskan apanya itu Pak, semua Pak. Terima kasih telah tadi mengikuti semua persidangan dari awal terhadap jadwal tuntutan daripada jaksa penuntut umum terhadap klien kami Dr. Ran. Saya menambahkan apa yang telah cukup runtun dan sangat jelas dan terang tadi dijelaskan oleh Dr. Ran. Saya cuma masuk kepada poin-poinnya saja. Yang jelas poinnya, jaksa penuntut umum ini terkesan harus memenuhi apa yang menjadi dakwaannya dan terkesan sangat mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan. Salah satu poin yang kami harus sampaikan, satu, yang jelas fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi pelapor mereka ada berpacaran dan melakukan suka sama suka. Dan kalau dilakukan sama suka kan tidak ada pelecehan. Itu. Tapi yang jelas juga bahwa secara fakta terungkap dalam persidangan bahwa Iklim Hakim mengatakan waktu Dr. Paparis meminta untuk berpacaran, dia menolak dengan tegas. Artinya tidak ada pacaran. Dan untuk suka sama suka, dan juga jelas juga terungkap dalam persidangan dikatakan oleh Iklim Hakim bahwa dia ada dilakukan pelecehan beberapa kali, 2 kali dalam mobil, 1 kali di apartemen, 1 kali di dalam klub, dan terjadi sesuatu, dan inilah salah satu yang membuat Iklim Hakim mengundurkan diri menjadi aspirasi. Artinya, dan dia mengatakan dia tidak berani waktu kita mendesak apa yang terjadi itu sesuatu itu sebenarnya. Di situ Iklim Hakim mengatakan tidak mampu mengatakan hal tersebut. Dia sangat trauma, jangan diminta untuk jelaskan itu. Itu fakta. Fakta ya. Dan terhadap itu fakta yang terjadi dan terhadap klien kami sebagai kuasa hukum, jelas juga di dalam fakta dan persidangan bahwa Iklim Hakim mengakui dia memberikan kuasa dan telah memberikan bukti-bukti semua terhadap kuasanya saat itu adalah klien kami. Dan apapun yang dikatakan oleh klien kami Dr. Radi dalam konferensi pers, seutuhnya itu adalah atas informasi yang seutuhnya daripada Iklim Hakim dan atas kemauannya Iklim Hakim untuk itu supaya disampaikan di dalam konferensi pers. Jadi klien kami ini adalah cuma mengcopy paste apa yang dikatakan kliennya. Dan yang tidak kalah penting adalah di semua konferensi pers yang disampaikan oleh klien kami Dr. Ran dimanapun terungkap dalam persidangan, dan itu selalu dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa klien kami selalu mengatakan diduga
diduga keras. Semua pakai bahasa diduga. Tapi kenapa kok seperti ada tadi terkesan di dalam pembacaan itu seperti ada tuduhan? Itu dia seolah-olah dipaksakan supaya terpenuhi unsur terhadap dakwaan-dakwaan itu. Oke, kita paham dalam hal itu. Memang seorang jaksa penuntut umum adalah yang sebagai pengacara negara. Memang kalau mereka telah melakukan suatu dakwaan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi unsur tersebut. Tapi biarlah seharusnya dengan cara-cara yang elegan. Karena ini kan live, terbuka untuk umum, semua udah lihat, semua nilai, ya kan? Jadi itu kita memaklumi hal itu. Untuk itu, kita dengan tegas tadi mengatakan akan melakukan tanggapan pledoi ataupun pembelaan terhadap klien Dr. Ram. Dan itu kami telah meminta diberikan waktu 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena jaksa penuntut umum mempersiapkan tuntutannya 2 minggu. Dan untuk itu diberikan. Dan nanti akan kami buka dengan jelas, urai dengan runtun. Mudah-mudahan dengan nanti pledoi yang kami susun dengan baik ini, dan pledoi ini adalah yang kami ungkap ini adalah semua adalah fakta-fakta semua yang dalam persidangan. Mudah-mudahan hakim nanti dengan bisa jelas, jeli, dengan teliti melihat pledoi kami ini sehingga membuat menimbang dan memutuskan bahwa menyatakan semua dakwaan yang didakwaan oleh jaksa penuntut tersebut tidak terbukti secara sah meyakinkan, akhirnya klien kami dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Itu aja yang jadi kami harapkan untuk nanti putusan nanti ke depan. Terima kasih. Baik, sebentar ya. Tadi malam saya sebenarnya sudah dapat info ini. Keluarga saya sudah tanya saya. Saya santai. Bahkan saya sudah dapat info juga bahwa Iklim Hakim itu dituntut 6 bulan, nanti juga hukuman percobaan. Yang ke saya nanti akan jatuh lah, kira-kira begitulah, sudah tahu kan? Benar, prediksi saya. Nah, jadi kalau memang melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, mari kita angkat tangan sama Hotman semua. Tapi kalau Hotman masih equality before law diperlakukan, saya tidak akan pernah mundur menghadapi dia. Saya sudah berani memfaktakan bahwa ada perbuatan itu. Yang disebut sesuatu itu karena dia ketakutan, betul kan? Ya. Tapi ketika kita ngomong kan saya tanya langsung. Dan kemudian Ibu Ica menjelaskan, ya Mak, ya? Bahwa dalam mobil itu benar nyusui. Benar nggak Pak? Betul. Betul ya? Dolin ada. Kemudian di apartemen ditiduri, benar kan? Lalu kemudian di klub. Apa ini? Orang yang berzina bisa dianggap ringan. Orang yang membela karena merasa dizinai dihukum berat. Masya Allah, luar biasa. Saya kira ini menjadi potret yang harus kita pelajari dan kita dalami apakah ini akan lebih baik buat Indonesia atau tidak. Pak Prabowo tolong turun tangan Pak untuk mengurusi ini. Apalagi Hotman selalu bilang Pak Prabowo tuh mantan klien saya, ini. Saya udah bilang berkali-kali 2015 pun saya bersama dengan Bapak Prabowo. Tapi nggak ada urusan ini. Sebenarnya, tapi karena dibelok-belok ke sana kemari, oke. Kita ingin tes bagaimana pemimpin negara. Berani tidak untuk meminta agar hukum ditegakkan dengan benar pada semua kalangan, bukan saja kasus korupsi. Kita juga minta agar hakim bertindak adil. Saya kira itu. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum. Hari ini kami sebenarnya kaget, tidak etis rasanya dakwaan itu terhadap Bang Hotman ya, Bang Rasman ya. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena sesuai dengan SK 3 Menteri, jika terbukti mereka melakukan hubungan tersebut, maka tidak ada tuntutan hukum. Di mana SK 3 Menteri sudah dipaparkan oleh semua ahli. Kita menghadirkan ahli, tapi jasa penuntut umum seakan-akan kesaksian untuk ada cat, kesaksian ahli, tidak ada pertimbangan. Dia sepertinya lancar membacakan seperti di BAP dan dakwaannya itu berjalan seperti BAP. Tidak ada yang meringankan. Sekarang kita berpikir bagaimana penegakan hukum, bagaimana seorang jaksa membangun konstruksi hukum dengan benar. Jika si pelapor, si korban melaporkan ada pelecehan kepada Bang Rasman, kenapa Bang Rasman yang dituntut lebih tinggi, yang didakwa lebih tinggi?
sementara dia cuma 6 bulan. Ini indikasi sekali lagi saya sampaikan bahwa ada perjanjian yang disampaikan oleh Hotman Paris agar waktu itu supaya tidak mengakui bahwa pernah membuat surat kuasa, pernah surat pernyataan. Nah, di pengadilan diakui. Ketika dia akan terjerat dengan hukum, diakuinya bahwa dia benar membuat surat kuasa, benar mencabut kuasa, dan benar membuat pernyataan. Berarti dia telah mengelabui dan dia telah membuat kesaksian palsu demi kepentingan, dan mungkin ada janji-janjian dengan Hotman Paris. Ini yang luar biasa. Kita juga minta Hotman Paris juga dilaporkan. Kenapa? Ada permintaan Hotman Paris kepada hakim. Ketika hakim yang dipindahkan itu, hakim dipindahkan, katanya sudah bertugas di tempat yang baru. Minggu ini, minggu besok nongol lagi. Kenapa? Atas permintaan Hotman Paris. Kita baca dokumennya. Disinilah kami yakin bahwa putusan pun sudah miris hati kita bahwa ini tidak relevan. Putusan ini pasti sesuai dengan target, sesuai dengan permintaan dan pesanan orang tersebut. Kita yakin dan percaya. Di sini kita sudah lihat, karena jaksa penuntut umum tidak menggunakan narasi hukumnya dengan pembelaan, dengan kesaksian yang sudah kita tuangkan dengan begitu baik dan begitu banyak kesaksian kita. Nggak ada satupun. Dan dia mengabaikan SK 3 Menteri. Karena pembuktian itu sudah diakui di fakta persidangan oleh Iklim Hakim sendiri bahwa dia dilecehkan. Mungkin itu dari saya. Baik, jadi ada sebutan lagi ya. Beberapa hari terakhir nih bilang ke saya, Man, ini ada sebutan-sebutan Perdana Menteri, kira-kira gitulah. Ya, Perdana Menteri turut campur urusan ini. Nggak ada Perdana Menteri di Republik, ada lah. Jadi saya bukan apa-apa ya. Urusan apem, ribut. Urusan sawah peta, gaduh. Urusan orang berzina, gaduh. Segini-gininya gitu. Udah jelas Iklim Hakim tuh bilang bahwa dia dilecehkan. Kok bisa jaksa bilang tidak bisa dibuktikan? Kan aneh itu. Ya mana? Jadi saya kira, ya silakan Rahmat lah yang kunci mat ya. Bismillahirrahmanirrahim.